Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Dibilang pasif, tenang, Manchester United akan belanja pemain kok. Fan Manchester United sedang berharap-harap cemas menunggu pergerakan klub kesayangan mereka di bursa transfer. Tak biasanya MU kali ini pasif dan tertinggal dari klub-klub pesaing. Sejauh ini MU baru mendapatkan Dean Henderson, kiper pelapis De Gea. Tentu kurang jika dibandingkan dengan pergerakan rival seperti Chelsea, Manchester City, dan Arsenal yang lebih agresif. Wajar jika fan MU cemas. Skuad Ole Gunnar Solskjaer memang mulai terbentuk, tetapi jelas masih membutuhkan tambahan pemain top untuk bersaing di papan atas. Meski mengkhawatirkan, MU diyakini sudah bergerak di balik layar, seperti yang dikatakan oleh analis Premier League Julian Lawrence. Sekilas ketenangan MU menuai keraguan dan pertanyaan. Apakah mungkin setan merah terpengaruh pandemi virus corona juga? Lawrence yakin tidak. Kekuatan finansial MU luar biasa besar. Serangan pandemi semacam ini seharusnya tidak mengganggu mereka. Namun, mendatangkan pemain top adalah perkara yang lebih rumit. Selain itu, Lawrence menggarisbawahi bahwa bursa transfer masih akan berlangsung 1 bulan lebih. Tidak ada alasan untuk terburu-buru. MU harus mendatangkan pemain yang tepat dengan harga yang tepat. Saat ini pun tidak mudah mendatangkan bek tengah yang sangat bagus. Mereka akan mendatangkan pemain top. Mereka akan menaikkan kontrak besar. Mereka masih bernegosiasi dan semacamnya. Mereka akan mendatangkan pemain, tidak perlu khawatir. Mereka masih punya cukup waktu. Saya kira masih ada 1,5 bulan lagi. Jadi mereka akan mendatangkan pemain. Jadon Sancho masih mengharapkan transfer ke Manchester United musim panas ini. Pemain sayap Borussia Dortmund itu adalah target utama United di bursa transfer, dan klub berharap akhirnya mendapatkan pemain tersebut setelah sebelumnya gagal melakukan pada tahun 2017 dan tahun 2019. Namun, Dortmund baru-baru ini mengungkapkan bahwa kontrak Sancho telah diperpanjang 1 tahun hingga 2023. Dan pejabat klub tetap bersikukuh bahwa ia akan tetap bersama klub setidaknya selama 1 tahun lagi. United belum menyerah untuk merekrut pemain berusia 20 tahun itu. Dan Mansport memahami United tetap dalam negosiasi dengan perwakilannya dan Dortmund. Saga ini tampaknya akan terus bergemuruh sepanjang musim panas. Tetapi menurut Transfer Window Podcast, ketiga pihak yang terlibat mengharapkan transfer itu segera rampung. Dilaporkan bahwa United merasa nyaman dengan posisi mereka sebagai satu-satunya klub yang secara realistis dapat mendatangkan Sancho musim panas ini, dan percaya bahwa Dortmund pada akhirnya akan kehilangan tekad mereka menjelang akhir jendela transfer. Laporan tersebut mengklaim bahwa transfer tidak diragukan lagi. Dengan Sancho, perwakilannya, United, dan Dortmund semuanya mengharapkan kesepakatan akan terjadi pada 5 Oktober mendatang. MU ikut terjun dalam pemburuan wonderkid Italia Sandro Tonali. Manchester United dikabarkan sudah menghubungi Brescia untuk menanyakan kemungkinan mendatangkan wonderkidnya Sandro Tonali. Kabar ini jelas mengejutkan untuk MU yang terbilang pasif sejauh ini. Ole Gunnar Solskjaer masih mengusung pendekatan yang sama, yakni hanya ingin mendatangkan talenta-talenta muda terbaik. Salah satu yang mencuri perhatian MU adalah Tonali, bintang muda 20 tahun yang tampil impresif dalam 3 tahun terakhir. Dia bahkan sudah mendapatkan kesempatan bermain di timnas senior Italia. Keterlibatan MU ini tentu mengganggu Inter Milan dan AC Milan yang sudah terlebih dahulu mengejar Tonali.
Kabarnya Inter bahkan sudah mencapai kesepakatan dengan Brescia. Mereka akan meminjam Tonali terlebih dahulu, lalu punya kewajiban membeli permanen dengan biaya transfer 35 juta euro yang bisa membengkak jadi 40 juta euro plus bonus. Meski begitu, ternyata Corriere dello Sport via Sport Fitness mengklaim bahwa MU pun ikut terjun dalam pemburuan Tonali. Mereka baru mulai ikut bertanya pada Brescia. Balas dendam ke Arsenal, MU tikung transfer Philippe Coutinho. Menurut Express Sport, kegagalan mendapatkan Magalhaes ternyata membuat MU ingin membalas dendam pada Arsenal. Arsenal dihubungkan dengan beberapa nama di bursa transfer musim panas ini, salah satunya dengan Philippe Coutinho, gelandang Barcelona. Coutinho tak punya tempat di Camp Nou. Dia harus pergi. Masalahnya, tidak banyak klub yang mampu dan mau mengambil resiko mendatangkan Coutinho. Arsenal berani karena percaya Coutinho bisa diperbaiki. The Gunners belum mengajukan tawaran, tapi sepertinya harus lebih cepat. Sebab Sport mengklaim bahwa MU mulai membuat pendekatan untuk gelandang 20 tahun tersebut. Kehadiran MU tentu membuat negosiasi lebih alot dan bisa mengacaukan rencana Arsenal. Beginilah cara balas dendam setan merah, entah hanya gertakan atau benar-benar membutuhkan Coutinho. Coutinho diyakini akan terlebih dahulu bicara dengan bos baru Barca, Ronald Koeman, perihal masa depannya di Camp Nou. Dia harus mendapatkan kepastian perihal kesempatan bermain. Jika tidak, Coutinho bakal mendesak kepergiannya. Masa depan Coutinho pun ditentukan dengan penyelesaian konflik Barca. Jika Messi jadi pergi dan jika Luis Suarez ikut pergi, artinya Coutinho akan dipertahankan dan mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Sergio Reguilon menjadi target baru Manchester United. Lini belakang Manchester United menjadi fokus Ole Gunnar Solskjaer untuk dibenahi. Sejumlah pemain dibidik tetapi belum mampu didatangkan. Dikutip dari Marca, kini United ingin membidik jasa pemain belakang Real Madrid, Sergio Reguilon. Pada musim 2019-2020, bek berusia 23 tahun itu tampil sangat bagus bersama Sevilla. Sergio Reguilon bermain untuk Sevilla dengan status pinjaman dan sudah berakhir pasca laga final Liga Eropa. Real Madrid tidak membutuhkan jasa Sergio Reguilon karena punya Ferland Mendy dan Marcelo di posisi bek kiri. Sergio Reguilon mungkin bukan bek tengah sesuai keinginan United. Namun dengan membeli Reguilon, maka Solskjaer bisa memainkan Luke Shaw sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Luke Shaw beberapa kali memainkan peran ini pada musim 2019-2020. Manchester United tidak sendirian dalam perburuan jasa Sergio Reguilon, sebab beberapa klub lain juga tertarik. Sevilla tentu tidak ingin melepas pemain kuncinya tersebut. Sevilla punya kan besar untuk membeli Reguilon secara permanen. Harganya diperkirakan hanya sekitar 20 juta euro. Diincar MU, Ajax tetapkan deadline untuk transfer Donny van de Beek. Klub Premier League Manchester United diberitakan tidak punya banyak waktu untuk menuntaskan transfer Donny van de Beek. Ajax Amsterdam sudah menetapkan deadline untuk transfer sang gelandang. Media Belanda Het Parool mengklaim bahwa MU harus segera mempercepat proses transfer sang gelandang. Ajax ingin transfer Van de Beek kelar sebelum tanggal 13 September mendatang. Tanggal itu dipilih sebelum tanggal dimulainya era divisi. Jadi mereka ingin mencari pengganti Van de Beek sebelum musim dimulai. Jika transfer itu tidak kelar sebelum tanggal 13 September, maka Van de Beek akan dipertahankan di Johan Cruyff Stadion. MU bisa mendapatkan Van de Beek dengan harga yang ekonomis. Pada awalnya, Van de Beek digosipkan memiliki mahar transfer yang cukup besar. MU harus membayar sekitar 60 juta euro untuk jasa sang gelandang. Namun, Ajax siap melepaskan sang gelandang di angka 50 juta euro saja di musim panas ini. Ditolak, MU siapkan tawaran kedua untuk wonderkid AS Monaco ini. Manchester United tidak patah arang tawaran perdana mereka untuk Benoit Badiashile ditolak. Setan Merah diberitakan menyiapkan tawaran kedua untuk bek AS Monaco tersebut.
Bek berusia 19 tahun itu dinilai punya potensi yang besar setelah tampil apik di lini pertahanan AS Monaco. MU diklaim sudah mengajukan tawaran perdana untuk sang bek, namun ditolak. RMC Sport mengklaim bahwa MU bakal mengajukan tawaran kedua untuk sang bek. Mereka menawar 25 juta euro untuk sang bek, namun tawaran itu ditolak atas permintaan bos baru Monaco, Niko Kovac. Ia menilai Badiashile adalah pemain yang krusial untuk timnya sehingga ia tidak mau melepasnya. MU tidak patah arang dalam usaha untuk mendapatkan jasa Badiashile. Solskjaer menilai sang bek adalah bek yang potensial, untuk itu ia tidak ingin gagal mendapatkannya. Ia sudah meminta manajemen MU untuk mempersiapkan tawaran kedua agar Badiashile bisa diangkut di musim panas ini.